Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Andi Palawagau, SEMSI. Mohon izin perkenalkan, nama saya Octavian Najir Fandi. Saya akan memaparkan rapor kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan artikel CNBC 31 Juli 2026. 7 bulan berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Pada kesempatan kali ini saya akan bagi menjadi 5 sesi, di mana pada pokoknya adalah berdasarkan analisis artikel CNBC, di mana di sana ada 8 indikator ekonomi yang dibahas. Selain itu, saya juga tambahkan di akhir mengenai pendapat pribadi beserta rekomendasi-rekomendasi strategis dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Mungkin mohon izin Bapak, saya akan paparkan dengan singkat dan cepat karena memang ada keterbatasan waktu 15 menit. Jadi pada artikel yang diterbitkan oleh CNBC sebelumnya, saya sangat tertarik karena di sana sangat komprehensif, di mana di awal artikel di sana disebutkan bahwa dalam 7 bulan berlalu di tahun 2026 ini berbagai tantangan terjadi bagi perekonomian Indonesia, baik dari faktor eksternal maupun faktor domestik atau internal Indonesia sendiri. Di mana faktor eksternal ada perang di Timur Tengah yang jelas memicu lonjakan harga minyak dan energi dunia. Salah satunya juga harga gas ya LNG. Selain itu ada juga tekanan inflasi global. Dampak dari meningkatnya harga-harga minyak juga mendorong tekanan atau inflasi yang terjadi di seluruh dunia seperti itu. Lalu berdasarkan itu juga karena ada perang, IMF juga memangkas pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya diprediksi 3,3 itu turun ke 3,1 bagi perekonomian dunia. Dari sisi domestik itu pertumbuhan ekonomi sebenarnya tercatat cukup tinggi di atas 5% dan inflasi juga masih dalam sasaran BI. Tapi dalam artikel disebutkan bahwa konsumsi masyarakat mulai melambat dan keyakinan konsumen menurun. Lalu yang paling menarik adalah rupiah dan ISG yang terkoreksi cukup dalam. Ini nanti dibahas di indikator selanjutnya. Secara singkat, pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,61, inflasi 3, rupiah melemah, nanti ini akan didetailkan di masing-masing indikator. Indikator pertama ini ada pertumbuhan ekonomi masih solid di atas 5, tepatnya di kuartal 1 2026 5,61%, di mana ini sebenarnya sangat tinggi apabila dibandingkan kuartal 1 2025, jadi year on year, ini perbandingan cukup tinggi, di mana ini disokong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 poin persentase. Jadi memang komposisi pendorong ekonomi kita dicatat tumbuh hingga 5,61% ini dari konsumsi rumah tangga. Selain itu konsumsi pemerintah juga mendorong juga pertumbuhan tinggi karena memang ada program-program strategis. Selain itu juga ada konsumsi juga tinggi karena ada efek Lebaran dan Ramadan. Biasanya memang orang spending uang lebih banyak. Selain itu, inflasi juga tercatat naik di bulan Mei 3,08 dan di bulan Juni naik menjadi 3,34. Walaupun ini sebenarnya masih dalam target sasaran BI, walaupun sudah mendekati batas atas. Nah, ini akan lebih berhati-hati karena tadi ada risiko eksternal ya, kenaikan harga minyak dan komoditas energi. Ini akan ditakutkan memicu peningkatan harga-harga barang yang akan mendorong inflasi lebih tinggi di semester 2. Nah, ini yang menurut saya paling menarik ya, di mana rupiah ini tertekan cukup dalam di awal tahun 2026 sekitar 16.000 sampai 17.000, dan sekarang sampai 18 ribuan lebih. Bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang atau terlemah sepanjang masa yaitu 18.170 rupiah per US dollar pada 8 Juni. Nah, ini memang berdasarkan analisis skor Indonesia 60-70% tekanan berasal dari faktor domestik dan sisanya faktor global. Melihat kondisi ini, Bank Indonesia tidak tinggal diam ya. BI menaikkan suku bunga 100 poin sejak Mei 2026 sehingga BI rate ini 5,75%. Selain itu ada kondisi juga yang menimbulkan ketidakpastian ya setelah ada pengunduran Gubernur Bank Indonesia.
pada akhir Juli 2026. Ini membuat kepastian atau tekanan terhadap rupiah juga semakin tinggi. Ini juga yang menarik juga di mana IHSG masih terkoreksi cukup dalam juga dari 8 ribuan pada akhir 2025 sampai di titik terendah 8 Juni sampai 5.300. Ini dalam sekali mencapai 28,04%, di mana ini diawali dengan adanya tekanan dari MSCI, di mana pasar saham Indonesia dilakukan pembekuan sementara perubahan indeks karena ada isu transparansi dan kepemilikan saham. Nah, ini sebenarnya masih berkepanjangan karena MSCI masih melakukan evaluasi hingga November 2026. Dikhawatirkan nanti pasar saham Indonesia masuk ke risiko frontier market yang akan menurunkan kepercayaan investor ke pasar Indonesia. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Nah, ini juga menarik, walaupun tadi perekonomian kita tumbuh cukup tinggi 5,64%, ini ternyata berdasarkan catatan Bank Indonesia dan ada di artikel juga, indeks keyakinan konsumen ini terus menurun. Di mana di awal Januari 127, sekarang di Juni 117. Walaupun masih di atas batas optimis, di atas 100, tapi ada tren pelemahan, sehingga ini nanti akan dikhawatirkan mengurangi ketertarikan masyarakat untuk spending uang. Penurunan indeks keyakinan konsumen juga selaras dengan penurunan indeks penjualan real yang dicatat juga oleh BI. Di mana saat Juni ini, walaupun masih angka perkiraan, diperkirakan year on year-nya kita turun lagi sekitar 4,4%. Artinya ini sejalan dengan indeks keyakinan konsumen di indikator 5, di mana ada penurunan kepercayaan masyarakat untuk spending. Apabila tadi adalah keyakinan masyarakat atau konsumen dengan perekonomian, di indeks penjualan real ini Bank Indonesia mencatat transaksi real di tingkat konsumen ya, di mana memang tercatat penurunan. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Karena pada Januari ini malah positif 5,7. Tapi seiring berjalan waktu, berjalan 2026 malah negatif. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian supaya pemerintah bisa mendorong lagi penjualan retail di tingkat bawah itu lebih tinggi lagi untuk mengatrol tingkat perekonomian. Di artikel juga disebutkan banyak terjadi PHK, di mana tercatat 32.000 pekerja terkena PHK sepanjang tahun 2026 sampai Juni. Ini sebenarnya apabila dibandingkan tahun sebelumnya di kuartal 1 juga 2025 year on year, ini sebenarnya ada penurunan 23,58%. Kalau di tahun sebelumnya sampai 42 ribuan. Tapi ini tetap harus menjadi perhatian karena dengan banyaknya pekerja yang di PHK, itu artinya perputaran ekonomi juga akan semakin berkurang seperti itu. Di mana Jawa Barat ini tercatat menjadi provinsi dengan PHK terbanyak 20,77% dari total porsi PHK yang terjadi secara nasional. Di indikator 8 di artikel disampaikan juga harga BBM tadi karena ada eskalasi di Timur Tengah itu mendorong peningkatan harga BBM non subsidi, di mana Pertamax dan lain sebagainya ini naik cukup tinggi. Tapi ada kabar baik, paling tidak hingga saat ini BBM subsidi bisa ditahan di Pertalite di angka yang masih sama. Nah, ini tapi semakin berjalan waktu isu-isu evaluasinya juga semakin tinggi. Seperti itu. Ini dikhawatirkan menambah tekanan biaya hidup karena memang pergerakan barang, orang, logistik dan lain sebagainya ini semua disokong oleh bahan bakar. Ini yang dikhawatirkan kalau BBM ini semakin tinggi, orang semakin tidak berpergian, logistik semakin mahal dan lain sebagainya, ini akan mendorong inflasi. Nah, di faktor analisis ini jelas tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa ada faktor-faktor yang membuat ekonomi kita di kuartal 1 ini cukup dinamis seperti itu. Ada eskalasi perang, lalu juga suku bunga Bank Sentral Dunia ini masih tinggi, artinya sepemahaman saya, artinya Bank Indonesianya Amerika itu tidak mencetak dolar lebih banyak dan menjaga suku bunganya tetap tinggi. Artinya orang tidak menarik uangnya dari sana untuk disebarkan ke negara berkembang. Nah, ini yang mendorong dolar perputarannya semakin sedikit juga. Selain itu ya tadi ada perlambatan ekonomi. Di faktor domestik ini menurut saya juga
perlu diperhatikan juga karena ini memang dalam kendali pemerintah seperti itu. Ada ketidakpastian di tubuh BI ini berpengaruh di nilai tukar karena memang independensi Bank Indonesia ini masih ditunggu. Kira-kira nanti pengganti deputi gubernur yang baru itu apakah dianggap kompeten, apakah dipandang independen, itu akan mempengaruhi kepercayaan investor. Lalu yang menurut saya menarik juga adalah strategi front loading fiskal, di mana ternyata di kuartal 1 itu spending pemerintah itu lebih tinggi dari penerimaan. Ini defisit kuartal pertama terbesar sepanjang sejarah. Lah ini kan salah satu bukti kenapa, atau bukan bukti ya, salah satu pendorong kenapa tadi ekonomi kita di kuartal 1 cukup tinggi, karena memang pemerintah spendingnya lebih tinggi bahkan dari penerimaannya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik apabila spendingnya tidak memberikan efek yang baik ya, malah menimbulkan resiko. Selain itu tadi ada permasalahan IHSG di mana tata kelola pasar modal masih menjadi evaluasi MSCI, ini harus segera diperbaiki supaya nanti saat evaluasi tingkat Indonesia tidak semakin menurun. Selain itu saya tambahkan juga ada program prioritas. Nah, ini karena untuk memastikan tata kelola yang baik, ini perlu diperhatikan multiplier efeknya, karena ini kan anggaran super ya, tadi strategi front loading fiskal yang sudah di spending ini diharapkan bisa benar-benar memberikan dampak di tingkat daerah seperti itu. Nah, ini sekilas membedah kualitas pertumbuhan 5,61 tadi memang ditopang konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh Lebaran dan puasa, orang lebih banyak spending, dan konsumsi pemerintah yang tadi melakukan strategi front loading fiskal seperti itu. Di atas kertas kita tumbuh tapi melambat di lapangan karena tadi ada indikasi penurunan tingkat kepercayaan konsumen, indeks penjualan real itu menurun. Jadi ini perlu diperhatikan supaya ke depannya kita tidak hanya ini 5,64%, padahal ada risiko untuk penurunan ke depannya. Nah, ini di paparan ada sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu singkat-singkat saja. Ini menurut saya 3 skenario masuk akal di semester 2 apabila kita bisa mengevaluasi faktor tantangan-tantangan tadi dan bisa menyikapinya dengan baik. Itu saya optimis pertumbuhan ekonomi kita di semester 2 itu bisa di atas 5,4% dengan melakukan hal-hal yang ada di paparan. Atau kita skenario dasar pertumbuhannya stabil aja di 5,0 sampai 5,1. Ini apabila kita tidak bisa memanfaatkan momentum inflasi dan rupiah terus stabil seperti ini dan konsumsi tidak meningkat juga seperti ini. Tapi juga ada kemungkinan juga skenario resiko di mana pertumbuhan kita di bawah 4,8 apabila kita tidak siap. Ada eskalasi lanjutan Timur Tengah, kita di downgrade ke frontier market, dan ada ketidakpastian Deputi Gubernur BI ini harus dipantau terus untuk semester 2 2026. Nah, ini pendapat saya, ini sekilas ya, kita harus menjaga independensi BI, lindungi daya beli kelas menengah dan bawah dengan bantalan sosial, supaya tetap masyarakat spending di tingkat menengah dan bawah seperti itu. Perbaiki tata kelola modal supaya mendapat kepercayaan MSCI, diversifikasi sumber pertumbuhan. Tadi pertumbuhan kita semester 1 disokong oleh pemerintah dan konsumsi. Ini sebenarnya harus kita dorong juga investasi supaya pertumbuhan kita lebih kuat seperti itu. Lalu perkuat juga tata kelola program strategis pemerintah, di mana uang yang pemerintah keluarkan untuk koperasi desa atau untuk MBG itu benar-benar bisa memutar perekonomian daerah dan memberikan multiplier efek ke perekonomian secara keseluruhan seperti itu. Dan kesimpulan akhirnya ekonomi kita memang cukup tahan di semester 1, terbukti dengan peningkatan tinggi, tapi ini harus tetap berhati-hati karena masih didorong faktor musiman seperti Lebaran dan puasa. Apalagi kita mencatat tadi Bank Indonesia ada penurunan semangat untuk konsumen untuk belanja seperti itu. Mungkin seperti itu kami sampaikan juga referensi di sini, dan terima kasih atas perhatian Bapak. Mungkin apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf, apabila ada yang kurang lengkap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.